Ada dua aktivis yang tergabung dalam aliansi ini yang menyusup. Sekarang pertanyaannya, aparat keamanan di mana pada saat itu? Tapi kalau kita lihat dari video yang beredar itu sepertinya kayak disengaja begitu, kayak disetting. Kita mengatakan aksi kemarin itu adalah representasi dari masyarakat Ponto Araya, belum tentu juga. Belum tentu, betul. Karena kan Beda Berita Radar Selatan. Ya, sejumlah proyek diresmikan di Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Kemudian rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Bulukumba diwarnai aksi demonstrasi, serta Kecamatan Bonto Bahari ditolak sebagai kawasan industri. 3 isu ini akan kita bedah hari ini bersama saya Hasan Desari dan saya Baso Marewa. Selamat datang di podcast Radar Selatan. Ewa, Iya. ada 3 isu yang mau dibahas ini, yang mana menurutmu yang Betul, Kak. pertama dulu yang mau kita bahas? Yang proyek kah? Atau rapat paripurna yang diwarnai aksi demo atau... Iya. Kalau dari skala keseriusan berita ini kan, kita bahas dari yang paling tidak serius ke paling serius. Oh, betul. Gitu. Nah, yang mana dulu menurutmu yang Kita bahas dulu soal proyek dulu, Kak. Oh iya. Sembilan proyek yang diresmikan. Yang kemarin itu kan ada Matoa. Betul, Kak. Gedung Matoa, lanjut lagi ke gedung apa lagi? Gedung jantung. Poli jantung kalau salah. Iya, betul. Perawatan jantung. Terus ada lagi yang lab itu kalau salah ya? Lab kesehatan. Silakan. Iya. Jadi memang, Kak, di momentum Hari Jadi Kabupaten Bulukumba ke-66 kemarin, ada sejumlah proyek yang diresmikan oleh Pemkab Bulukumba, oleh Bupati Bulukumba, Wakil Bupati Bulukumba, serta jajarannya, Kak. Jadi proyek-proyek ini merupakan pengerjaan di tahun 2025, kemudian rampung di Desember, dan momentum Hari Jadi ini menjadi momentum untuk meresmikan proyek itu. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa proyek yang diresmikan yang pertama itu Gedung Matoa. Matoa, iya. Saya kira ini sebelumnya sudah kita bahas. Soal Gedung Matoa ini merupakan gedung satu atap di mana nanti banyak OPD yang akan berkantor di sana. Betul. Tapi selain itu Gedung Matoa juga ini merupakan gedung kebudayaan, Kak. Jadi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk menunjang bagaimana pelestarian budaya di Kabupaten Bulukumba. Di sana ada ruang yang luas, ada ruang teater katanya, ya. Untuk teater dan ruang space untuk pameran kebudayaan. Iya. Oh, iya. Selain itu tadi kemudian yang kedua gedung RSUD, gedung poli jantung RSUD Haji Andi Sultan Deng Raja. Oh iya. Iya, di sana juga diresmikan. Sudah diresmikan juga. Jadi kalau gedung RSUD ini kan dia sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang, dia merupakan hadiah dari Bapak Presiden ke-7 Jokowi. Kan sebelumnya waktu di beberapa tahun lalu Pak Jokowi pernah berkunjung tuh. Di sana Pak Jokowi memang menjanjikan gedung poli jantung ini kepada RSUD Haji Andi Sultan Deng Raja sebagai bentuk apresiasinya terhadap pelayanan RSUD yang kala itu dianggap baik oleh Pak Jokowi. Dan akhirnya dibangunlah mulai tahun 2025 dan selesai di Desember, dan kemarin di momentum Hari Jadi diresmikan, Kak. Jadi poli jantung ini dilengkapi tentunya lebih khusus lagi untuk perawatan jantung. Karena memang kan RSUD Haji Andi Sultan Deng Raja ini, Kak, dikenal sebagai rumah sakit rujukan jantung. Rujukan jantung. Iya, betul. Selain itu ada dan yang ketiga itu lab kesehatan masyarakat. Iya. Jadi lab kesehatan masyarakat itu ya. Ini yang di Jalan Lanto, kan. Dahulunya itu dia gedung dinas pariwisata, pada saat di situ dibongkar dan kemudian dibangun lagi kembali menjadi lab kesehatan masyarakat. Jadi lab kesehatan masyarakat ini juga menjadi lab rujukan, Kak. Lab rujukan di Sulsel. Di Sulsel. Ya, dan kemarin diresmikan. Tapi selain itu ada beberapa bangunan sebenarnya, Kak, yang juga rampung di tahun 2025 kemarin. Termasuk misalnya ruang perawatan anak, ibu dan anak di Rumah Sakit Pratama di Tanete. Ya. Rumah Sakit Haji Andi Makaroda Tanete. Ya juga kemarin diresmikan itu dua bangunan barunya, yakni rumah perawatan khusus ibu melahirkan dan perawatan khusus anak. Itu, Kak. Itu. Jadi saya lihat ada juga yang ini ya, Kampung Nelayan. Kampung Nelayan. Kalau Kampung Nelayan dia kemarin itu proyek nasional, Kak. Proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia dan alhamdulillah ditempatkan di Kabupaten Bulukumba salah satunya.
Dan kalau kemarin dia tidak masuk dalam rangkaian hari jadi untuk peresmiannya. Oh, tidak mungkin akan diresmikan nanti sekaligus dengan kementerian, Kak. Oh, berarti nanti kementerian langsung ya. Tapi rampung juga, sama-sama rampung iya. juga di tahun 2025. Iya. Jadi kita beralih ke isu kedua ya, Wak. Iya. Ini skalanya agak lebih yang mana agak menurut lebih ini? serius lagi. Yang mana nih? Yang soal paripurna yang demo itu atau yang Kita Bahari? demo di paripurna dulu, Kak. Demo paripurna. Demo paripurna. Iya, jadi jelaskan dulu ya, Pak. Iya. Apa sebetulnya yang terjadi di sana? Jadi selain peresmian gedung atau proyek baru kemarin, Kak, juga paripurna hari jadi ini diwarnai dengan aksi demonstrasi. Yang demo yang di luar itu? Jadi ada dua. Jadi pada saat momentum hari jadi itu, Kak, ada dua aksi sebenarnya. Ada dua kelompok yang melakukan aksi. Kelompok pertama, kelompok pertama itu dia mengangkat isu soal nelayan Pandrang Luhu. Oh iya. Intinya konflik antara nelayan Pandrang Luhu dengan keberadaan pariwisata di Pandrang Luhu. Oh iya. Kan itu isu memang yang sebelumnya juga sempat kita beritakan tuh soalan itu. Jadi aksi demonstrasi ini dilakukan oleh Lembaga Pati bersama nelayan Pandrang Luhu. Jadi tapi aksi ini dilakukan sebelum mulainya puncak paripurna, puncak perayaan hari jadi. Jadi masih sempat di audiens ataukah ditemui oleh anggota DPRD saat itu. Ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bapak Sahruni Haris dan beberapa anggota dewan lainnya saat melakukan aksi. Dan pada saat paripurna mereka menunggu di ruang aspirasi. Tapi tapi masih ada juga aksi lainnya selain aksi Pati ini, ada juga aksi lainnya yang dilakukan kalau tidak salah GPR namanya. GPR dia aliansi Gerakan Peduli Rakyat kalau tidak salah namanya, kayak Gerakan Peduli Rakyat ini dia aliansi yang banyak unsur yang tergabung di situ, termasuk beberapa masyarakat Bonto Bahari tergabung dalam situ dan di dalam aliansi itu, dan mengangkat isu persoalan penolakan industri petrokimia. Mereka melakukan aksi di DPRD, meminta DPRD agar menolak pasal di dalam RT/RW yang memasukkan Bonto Bahari sebagai kawasan industri yang mereka anggap itu sebagai pegangan nantinya untuk memasukkan industri petrokimia di Bonto Bahari. Isunya seperti itu. Tapi yang aksi kedua inilah yang justru sempat sempat membuat riuh lah di ruang paripurna, karena ada dua aktivis yang tergabung dalam aliansi ini yang sempat masuk ke bukan menyusup sih, bahasanya masuk ke ruang paripurna dan melakukan aksinya dalam ruang paripurna. Iya. Jadi dua kali, Kak. Yang pertama masuk dulu dengan membentangkan spanduk. Kemudian yang satu ini berhasil diantisipasi oleh petugas di sana, tapi masih ada lagi satu ternyata yang tersisa dalam yang melakukan aksi serupa dengan membawa tuntutannya itu di HP-nya dan memperlihatkan tuntutannya pas di depan paripurna. Saat paripurna masih sementara berlangsung. Sekarang pertanyaannya, aparat keamanan di mana pada saat itu? Aparat keamanan ada beberapa yang berjaga di bawah, bahkan ada yang di depan. Namun apakah dia terkonsentrasi di masa yang di bawah itu atau bagaimana? Sepertinya begitu, Kak. Ada yang terkonsentrasi di aksi di bawah, begitupun yang di depan, dan mungkin yang berjaga di pintu juga tidak tahu bahwa yang dua aktivis perempuan ini dia bagian dari aksi yang di bawah gitu. Tapi kalau kita lihat dari video yang beredar itu sepertinya kayak disengaja begitu, kayak disetting. Apakah seperti itu hasil penelusuranmu bagaimana? Kalau saya sendiri tidak pasti tahu persoalan itu apakah disetting atau tidaknya, Kak. Cuma intinya kan faktanya adalah mereka melakukan aksi dalam ruang paripurna sementara paripurna itu masih sementara berlangsung. Intinya faktanya begitu, Kak. Entah apakah ini sudah direncanakan dari awal atau tidak, kita tidak tahu lebih jauh soal itu. Intinya mereka mengangkat isu bahwa mereka menolak mereka menolak Bonto Bahari dijadikan sebagai kawasan industri. Intinya itu, Kak.
Terus reaksi dari pemerintah pada saat itu baik DPR, pemerintah Iya. dan DPR gimana? Tentu aksi yang dilakukan ini menuai pro kontra Iya. pasti. Ada yang Karena mendukung, ya. ada yang menganggap itu bagian dari kebebasan berpendapat, Betul, namun ada yang menganggap itu bahwa itu Kebablasan. melanggar etik. Gitu. Tapi kan kalau kita mendiskusikan persoalan etik dalam melihat persoalan ini kan tidak ada selesainya Kak Iya sebenarnya. betul. Cuman faktanya adalah dalam proses paripurna itu tidak sama sekali membahas persoalan RT RW karena paripurna yang digelar itu adalah paripurna untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Bulukumba. Artinya tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Intinya tidak ada hubungannya paripurna itu dengan pembahasan RT RW Kak. Intinya begitu. Tapi tidak lama kemudian ada saya lihat konferensi pers dari entah komisi berapa itu yang mengatakan Iya. bahwa Betul. atau pansus kalau tidak salah. Pansus. Yang mengatakan bahwa rencana itu sudah ditolak Iya, jauh betul, hari. Kak, betul. Nah, terus demo yang kemarin sebetulnya tujuannya apa? Kan sudah ditolak. Iya. Terkaitkan tujuannya yang lebih tahu detailnya ini tujuannya adalah pendemo, namun mereka mengangkat tuntutan penolakan Iya. terhadap rencana Bonto Bahari dijadikan sebagai kawasan industri. Iya. Karena memang ini faktanya lagi Kak, Iya, faktanya di lapangan memang ternyata Pansus 2 DPRD Kabupaten Bulukumba yang membahas tentang Ranperda RT RW ini memang sudah menolak dari awal. Dari awal, Pada saat masuk dalam pembahasan pasal yang membahas persoalan RT RW, yang membahas persoalan kawasan industri ini akan ditempatkan di Bonto Bahari. Sejak itu juga pasal itu ditolak oleh DPRD. Iya. Sebelum adanya aksi demonstrasi, bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya aksi demonstrasi itu memang sudah ditolak. Ya lanjut nih Bu, soal Bonto Bahari ditolak Ya, Kak. ini. Dan ini menyambung ke berita ketiga yang kita bahas Kak. Jadi memang DPRD telah menyatakan sikap untuk menolak Bonto Bahari dijadikan sebagai kawasan industri. Itu sikapnya DPRD Kak. Dan alasan penolakan berbagai macam, termasuk salah satunya persoalan lingkungan sebenarnya. Kak. Namun kan yang jadi pertanyaan adalah kan selama ini memang sudah ada industri di Bonto Bahari. Iya, ada industri Industri kapal pinisi, ada industri tambak udang dan lain-lain lah. Pertanyaannya adalah bagaimana ke depannya Kak persoalan industri kalau itu. Bonto Bahari ditolak. Kalau Bonto Bahari ditolak sebagai kawasan industri kan dalam Ranperda RT RW itu Kak jelas ini kawasan peruntukan industri, ini kawasan peruntukan bisnis, ini kawasan peruntukan pergudangan dan macam-macam lah dalam RDTL-nya toh. Iya. Dan kebetulan dalam draft awal Ranperda ini yang ingin dijadikan sebagai kawasan peruntukan industri adalah Bonto Bahari dan Kecamatan Gantarang. Namun kan seperti yang disampaikan oleh di DPR bahwa mereka menolak Bonto Bahari sebagai kawasan peruntukan industri. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kawasan Industri bagaimana dengan industri-industri lainnya. sebelumnya? Iya. Kalau berdasarkan keterangannya Ketua Pansus 2 ini Kak, yang membahas Ranperda RT RW, Pak Dr. Supriyadi, itu masih akan mereka teman-teman Pansus di DPR ini masih akan mengkonsultasikan bahasanya, mengkonsultasikan kembali ke baik itu ke provinsi maupun ke pemerintah pusat terkait itu. Apakah kedepannya bisa dikhususkan misalnya kawasan khusus industri kapal gitu, dia terpisah dengan kawasan industri yang ada di Gantarang. Enggak, yang menarik juga soal isu-isu petrokimia. Iya. Itu teman-teman dapat isu dari mana sebetulnya bahwa petrokimia akan mau bikin bikin pabrik di sana? Iya, betul Kak. Sebenarnya memang Kak isu rencana petrokimia untuk masuk di Bulukumba itu menjadi isu yang masih sangat prematur. Kak. Betul. Dalam artian tidak ada kepastian terkait itu. Karena memang isu ini, rencana ini memang pernah diisukan oleh Bapak Bupati Bulukumba bahwa dia mau mengundang investasi untuk masuk ke Kabupaten Bulukumba, termasuk salah satunya investasi pupuk, pupuk urea dan amonia. Namun kan rencana itu ternyata banyak sekali hambatannya Kak, termasuk persoalan lahan yang tidak terpenuhi di Kabupaten Bulukumba, karena kan untuk rencana awalnya lahan untuk petrokimia ini masuk ke Kabupaten Bulukumba harus tersedia lahan kurang lebih 300 hektar.
Well, 300 hektar. 300 hektar. Dan kalau untuk di Kabupaten Bulukumba sudah jarang sekali lahan yang luasan segitu Kak. Luasan 300 hektar itu. Yang kedua juga untuk masukkan sebenarnya industri di Kabupaten Bulukumba dia harus melalui PSN Kak, Proyek Strategis Nasional. Iya. Dan itu bukan kewenangannya lagi kabupaten, itu menjadi kewenangan pusat. Betul. Jadi sehingga misalnya kalau kita bicara soal industri petrokimia, ya ini menurut saya isu ini masih sangat prematur. Prematur, iya. Betul Kak. Nah sekarang menarik ini kan soal Boto Bahari. Nah pertanyaanku sebetulnya, tanggapannya masyarakat di sana Boto Bahari, Ewa, Iya. soal rencana ini dan penolakan itu, apakah mereka murni menolak atau hanya segelintir orang yang menolak? Iya. Kalau misalnya kita mengatakan aksi kemarin itu adalah representasi dari masyarakat Ponto Harari, belum tentu juga belum Kak. tentu, betul. Karena kan hanya beberapa orang yang memang dari unsur masyarakat yang tergabung dalam aksi itu. Tapi kalau misalnya untuk mengetahui secara statistik yang mana yang lebih banyak menolak, mana yang lebih banyak menerima terkait itu, ya kita tidak tahu juga sampai sejauh itu. Mungkin kedepannya kita bisa melakukan riset, penelusuran untuk mengetahui respon masyarakat secara kuantitatif Kak, soalan itu. Intinya memang kemarin apakah itu merepresentasikan masyarakat Ponto Bahari secara menyeluruh itu tentunya tidak. Iya betul, tidak. Iya. Jadi 3 isu ini sudah kita bedah. Jadi saya sudah catat-catat tadi ini, saya mau simpulkan soal 3 isu ini bahwa pembangunan di Bulukumba itu tidak hanya soal proyek fisik, tetapi juga soal tentang kepekaan pemerintah dalam merespon aspirasi rakyat, menjaga keseimbangan antara investasi dan kelestarian lingkungan, serta memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat. Iya, betul. Oke, sekian bedah berita hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi di edisi berikutnya. Tetap peduli, tetap kritis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 3 berita sih.